Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dimanapun kalian berada. Amin. Nah, pada modul ini saya ingin menjelaskan kelas dan objek. Tujuannya adalah satu, memahami kelas dan objek dalam bahasa pemrograman Java, mampu mengimplementasikan kelas dan objek dalam bahasa pemrograman Java. Nah, dasarnya nih teman-teman. Semua benda yang ada di dunia ini sudah jelas pasti objek kan ya. Nah, di setiap objek tuh pasti memiliki atribut sebagai status yang kemudian akan disebut sebagai state. Kemudian, setiap objek memiliki tingkah laku yang kemudian akan disebut sebagai behavior. Nah, gitu teman-teman. Kalau yang untuk berikut ini kayaknya udah dijelasin di modul sebelumnya ya teman-teman. Ya, kalau belum nanti teman-teman bisa baca sendiri lah. Bisa lah mahamin sendiri ya kan. Anak Atma kan pinter-pinter. Nah, lanjut ya teman-teman. uh, Objek merupakan representasi nyata dari sebuah kelas atau dapat dikatakan dengan instance sebuah kelas. Sedangkan kelas adalah blueprint atau cetakan dari sebuah objek. Nah, itu bedanya teman-teman. Tapi ada hubungannya antara kelas dan objek bisa dianalogkan seperti cetakan roti dan roti hasil cetakan itu. Untuk penamaan kelas harus diawali dengan huruf besar kapital. Nah, ini nanti teman-teman kalau misalnya buat ngodingnya harus ingat ya teman-teman, diawali huruf besar. Sementara contoh untuk pembentukan sebuah kelas, sebuah objek maksudnya, adalah sebagai berikut. Nah, ini dari kelasnya tadi teman-teman. Ini variabelnya. Nah, terus kita masukin objeknya. New jam tangan. Nah, sintak new ini yang membuktikan kita membuat objek. Nah, terus sebagai ilustrasi, kita pengen ngebuat kelas jam tangan yang memiliki objek diantaranya Alba dan Alexander Christie. Jam tangan mahal nih teman-teman. Karena kelas merupakan abstraksi dari objek, maka pemilihan atribut haruslah yang merepresentasikan objek secara umum. Beberapa atribut yang digunakan yaitu nomor seri dan merek yang bertipe string, serta tahun keluaran yang bertipe integer dan harga yang bertipe double. Setelah atribut didefinisikan, sekarang kita dapat menentukan metode yang dimiliki oleh kelas tersebut. Di antaranya nih, metode untuk mengeset data, mengambil data, dan menampilkan data. Nah, isi dari kelas terdiri dari 3 bagian, teman-teman. Ada variabel, atau kita kenal sebagai atribut di Java ini. Nah, atribut sendiri adalah karakteristik yang dimiliki objek. Di bagian ini, kita dapat mendeklarasikan atribut-atribut yang dibutuhkan kelas untuk membentuk objek, teman-teman. Nih, contohnya privat string nomor seri. Nah, ini tipe datanya string, variabel nama variabelnya nomor seri. Nah, untuk privat ini disebut aksesibilitas, teman-teman. Tapi nanti saya jelaskan di bawah, materinya di bawah. Nah, terus ada konstruktor, teman-teman. Konstruktor sendiri adalah metode yang berfungsi untuk menginisialisasi variabel-variabel instan yang akan dimiliki oleh objek. Metode konstruktor harus memiliki nama yang sama dengan nama kelasnya, teman-teman. Konstruktor ini dipanggil pada saat proses instansiasi kelas menjadi objek. Nah, kegunaan konstruktor ini teman-teman bisa dilihat ya, nggak perlu dibaca nih. Oke, nanti ada filenya juga kok modulnya ini. Kita lanjut. Terus metode. Metode merupakan tingkah laku yang dimiliki objek. Metode ini bisa berbentuk prosedur maupun fungsi, teman-teman. Contoh penulisannya sebagai berikut. Nih. Oke ya. Terus ada beberapa jenis metode dasar yang ada. Satu nih, asesor. Metode ini digunakan untuk mengakses suatu atribut dari suatu kelas tertentu. Nah, ini mirip fungsi kan teman-teman? Karena misalnya kita mau cari nomor seri, dia tinggal panggil asesor ini aja, nanti dia bakal mengeluarkan nilai yang pengen kita cari, yang pengen kita tampilkan. Return. Mirip kayak fungsi kalau teman-teman belajar di dasar pemrograman. Terus ada mutator. Nah, metode ini digunakan untuk mengeset nilai dari suatu atribut dari suatu kelas tertentu, teman-teman.
Terus ini tuh mirip prosedur lah kalau di dasar pemrograman kalau teman-teman tahu. Tapi di sini sebutnya mutator. Ini buat memberi nilai atau mengganti nilai. Yang nilai variabel misalnya asalnya nilainya 10 gitu. Terus teman-teman pengen ganti nih. Jadi berapa ya? Kok jadi angka susah amat sih. 25 nih misalnya. Nah, nanti 10 itu bakal keganti teman-teman jadi 25 kalau teman-teman manggil mutator ini. Tapi nanti ada cara ngodingnya kok. Nah, terus tuh ada lagi nih teman-teman, beberapa jenis aksesibilitas anggota yang ada. Di antaranya tuh ada privat, protected, public. Nah, privat sendiri dia nggak bakal bisa dapat diakses oleh kelas lain teman-teman. Jadi cuma bisa diakses sama dimanipulasi sama kelasnya itu sendiri. Jadi ya namanya juga privat kan. Terus ada protected nih teman-teman. Nah, protected ini tapi cuma bisa diakses sama kelas turunannya aja teman-teman. Tapi ini bakal dibahas di modul pewarisan nanti kalau nggak salah ya. Ya pokoknya nanti teman-teman bakal pasti belajar. Ya pokoknya protected itu lambangnya ini apa ini, pagar ya, pagar. Terus kalau privat tuh minus. Nah kalau public tuh plus. Nah public ini dapat diakses oleh kelas sembarang teman-teman. Siapapun yang mau pakai bisa. Siapapun teman-teman, maksudnya kelas teman-teman. Terus ada apa nih? Wah, ada post test nih teman-teman. Nanti jangan lupa dikerjain ya. Ini sebagai apa? Absensi teman-teman. Jadi jangan lupa dikerjain. Soalnya gampang-gampang. Gampang banget. Kalau nggak 100 keterlaluan nih. Oke ya teman-teman. Baca-baca dulu lagi sebelum mulai makanya. Oke ya. Kita lanjut ke guided. Saya mau bahas guided. Pada mau kan ngerjain guided? Ya pertama kita Blue Java dulu teman-teman. Di sini saya cuman minta kalian membuat cuman 2 kelas aja ya. Persegi panjang sama segitiga nih teman-teman. Tapi saya bakal demoin satunya yaitu persegi panjang. Nanti yang segitiga teman-teman coba sendiri ya. Pertama nih teman-teman, kita buat dulu projectnya. Bebas sih namanya apa, tapi biar keren, biar sesuai aja gitu, sesuai judul. Bangun datar ya teman-teman. Terus kemudian buatlah satu kelas dengan nama persegi panjang. New class ini diklik teman-teman. Terus pilih yang kelas persegi panjang. Oke. Nah muncul gini teman-teman. Terus diedit, open editor. Nah terus kita bikin variabelnya privat aja ya teman-teman. Privat double panjang, privat double lebar. Karena atributnya dari persegi panjang itu ada panjang sama lebar. Bener kan? Ya, siapa tahu salah nanti dibenerin ya teman-teman. Wah. Terus kita bakal lanjut lagi. Oh iya, ini belum teman-teman. Nah ini ada errornya teman-teman. Kenapa error? Mari kita lihat. Blue Java akan memberitahu kita tentang error yang terdapat di dalam code program. Kita juga dapat menggunakan compile untuk mengetahui apakah program kita sudah dapat dijalankan atau belum. Ini compile ada di atas teman-teman. Sampai mana tadi? Bagian yang ditandai dengan kotak berwarna merah tersebut menunjukkan bagian yang menyebabkan error. Error tersebut dikarenakan ada variabel dan metode yang tidak terpakai. Oleh karena itu, hapuslah metode dan variabel yang tidak terpakai tersebut agar tidak terjadi error. Gitu teman-teman. Tapi setelah itu kita buat konstruktor. Buat satu konstruktor tanpa parameter. Jadi langsung di init aja teman-teman. Nih, panjang 10, lebar 5. Oke ya. Nah, ini namanya konstruktor teman-teman. Oke ya. Terus kita close ini di close. Nanti kita ke halaman depan lagi. Nah, kita sekarang buat objeknya teman-teman. Objeknya klik nih, new persegi panjang. Nah, kasih nama tuh. Habis dikasih nama, bebas sih namanya mau apa. Mau namanya nama kalian juga nggak apa-apa. Nah, setelah itu
objek berhasil dibuat. Lanjut lagi teman-teman. Nah, kita mau lihat dulu nih, tadi kan kita udah nge-init nih di konstruktornya, belum ada input sih ini. Terus kita lihat nilainya pas nggak. Tadi kan panjangnya 10, lebarnya 5. Oh, udah benar. Oke. Nah, cara inspeknya gini teman-teman. Wah, ini kebalik teman-teman. Ya nggak apa-apa lah, nanti yang di modulnya saya perbaikin. Terus kita tambah sekarang teman-teman, konstruktor kedua pada kelas persegi panjang. Tapi ini ada parameternya sekarang, biar bisa nginput. Terus buatlah objek lagi menggunakan konstruktor yang baru. Nah, yang persegi panjang yang ada parameternya ya teman-teman. Terus masukkan. Nah, karena udah tadi, kita jadi diminta input nih teman-teman, karena ada parameternya. Nah, isi. Terus isi 7. Terus lakukan inspect lagi teman-teman, kayak tadi. Nah, bener kan? Jadi 7. Ah, mantap ya. Udah bisa pasti sampai sini. Terus tambahkan metode lagi buat ngitung luasnya. Teman-teman pada tahu kan rumus hitung luas di, kok hitung luas di sih? Maksudnya hitung luas persegi panjang, tahu lah pasti, udah lulus SMA juga mah. Terus buat kembali objek baru yang akan diisikan nilai panjang dengan nilai 2. Oke ya teman-teman. Lakukan inspect lagi teman-teman. Apakah sudah sesuai? Oke, sudah sesuai teman-teman ya. Yang lebarnya kan tadi diinit langsung dari code-nya. Klik kanan pada objek teman-teman. Terus double hitung luas untuk menjalankan metode yang kita buat tadi. Jeng 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 jeng. Nah, kita nggak perlu lagi ngitung capek-capek pakai otak nih teman-teman. Ada sistem. Langsung keluar hasilnya 10. Bener kan ya? 2 kali 5. Iya bener 10. Siapa tahu sistemnya salah. Terus tambahkan nih teman-teman, metode asesor sekaligus mutator pada kelas panjang. Nih, gini. Bisa kan ya? Tinggal diketik doang. Mantip. Jangan sampai typo ya. Typo nanti error. Ya untung baik nih Blue Java ngasih tahu errornya. Terus nih teman-teman. Nah, buat objek baru lagi, kemudian coba jalankan semua metode asesor dan mutator yang telah kalian buat. Pastikan metode berjalan sesuai dengan fungsinya. Jadi kita coba ya teman-teman. Ini kita pakai mutator, kita ngeset nilainya. Nah, kita kasih nilai 100. Terus kita cek nih pakai asesor. Kita panggil get panjang. Wah, benar udah 100 ternyata. Nah, ini udah bisa kan ya teman-teman. Terus coba lagi nih teman-teman, ada tambahan guided nih. Apa namanya nih? Buatlah kelas baru dengan nama segitiga teman-teman. Tambahin aja, kemudian tambahin atribut metode bebas plus metode asesor dan mutator teman-teman. Mau hitung luas, mau hitung keliling, terserah teman-teman lah. Pokoknya yang sesuai ya, jangan yang aneh-aneh, jangan yang sembarangan, biar sesuai ketentuan aja gitu loh. Oke ya teman-teman, udah paham ya sejauh ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita bakal coba nih teman-teman konversinya ke NetBeans. Oke. Nah, sampai sini teman-teman, kita bakal ngebuat lagi 2 kelas. Tapi saya cuma ngejelasin satu aja ya, yang persegi panjang. Masa segitiga? Nah, terus nih teman-teman, udah buka NetBeans-nya, terus file new project, pilih Java dan next. Lalu buat project baru dengan nama bangun data teman-teman. Sama kayak tadi aja, biar sama. Nah, gini teman-teman. Terus buat kelas baru teman-teman dengan nama persegi panjang. Oke ya teman-teman. Tinggal di klik aja nanti di filenya itu, di bangun data ini. Klik kanan terus new class. New Java class. Ya. Nah, sudah sampai itu, tambahkan atribut panjang dan lebar pada kelas persegi panjang teman-teman. Pada kelas persegi panjang ya. Public class persegi panjang. Nah, tambahin. Terus di persegi panjang kita bikin konstruktornya teman-teman. Nah,
bikin aja. Terus di persegi panjangnya lagi kita kita bikin lagi asesor sama mutator dan metodenya teman-teman, semuanya kita bikin. Nah terus pindah ke main class teman-teman, tambahin atribut panjang dan lebar dengan tipe data double. Nah terus buat objek baru untuk persegi panjang dan scanner digunakan untuk menerima inputnya teman-teman, supaya input di Java tuh pakai scanner reader teman-teman. Bukan scanner reader ini variabel ya, scanner ini yang sintaknya teman-teman. Nah terus tambahkan code ini teman-teman, tinggal diketik aja. Kalau di sini kan tuh printf tuh, di sini tuh system out println, jadi langsung ada enternya teman-teman. Kalau len ini langsung ada jaraknya gitu. Itu sih perbedaannya. Nah paham kan ya teman-teman ya. Lanjut lagi, kemudian kalau misalnya sudah nulis sintak ini, code-nya udah selesai, kita run teman-teman. Setelah di run bakal muncul kayak gini teman-teman. Nah yang pertama kan itu dari sistem, kita udah nginit langsung maksudnya. Terus kita juga tadi bikin inputan sendiri teman-teman. Nah masukkan panjang persegi panjang baru 7 2. Nah kalau misalnya bener code teman-teman nggak ada yang salah, nah munculnya gini, panjang 7 lebar 2 luasnya 14. Oke ya teman-teman. Nah kayak ditambahan lagi nih teman-teman, sama kayak tadi yang buat segitiga aja. Terus nanti tampilannya sama kayak step 11 kalau misalnya teman-teman udah bener nyelesain ya. Oke, udah paham ya kayak? Dicoba-coba aja nih teman-teman, kalau misalnya nggak paham hubungin saya aja. Oke ya. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya, ada post testnya, jangan lupa dikerjain. Oke, terima kasih.